Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, kita lanjutkan tafsir surah Al-Fat ayat yang ke-6. Kita baca bareng-bareng. Saudara sudah siap dengan Qur'annya, diperhatikan atau lihat layar kaca saudara semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw' عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. Setelah kita berkutat persoalan surga, alhamdulillah kita masuk ke persoalan neraka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau Allah membekali saudara dunia, tapi dengan dunia ini saudara malah ke neraka, itulah sebodoh-bodohnya orang. Udah dibekalin dunia kok jadi ke neraka. Kira-kira begini, ente ngasih anak ongkos, nggak nyampe sekolah gitu kira-kira. Malah nyampe ke tempat-tempat yang lain, ode lagi di situ, overdosis. Insya Allah. Allah udah ngasih dunia sama ente semua, harusnya dibawa ke surga. Kemarin bukan kebetulan ya memaparkan tentang contohnya hotel. Lalu saya jelaskan tentang hotel dan apartemen haji dan umrah pertama di Indonesia. Terima kasih atas responnya. Saudara yang ikut patungan usaha ya di www.patunganusaha.com. Subhanallah, terima kasih. Mudah-mudahan saudara dirahmati Allah SWT dan usaha kita ya mendirikan dan mengembangkan hotel dan apartemen haji dan umroh bukan cuma untung tapi juga dapat ridho Allah SWT. Oke, bukan kebetulan saya menjelaskan ini. Saudara bikin hotel, oke? Atau kos-kosan lah yang kecilnya gitu. Lalu di dalamnya ada perzinahan. Kira-kira saudara dapat nggak dosanya? Dapat dosanya. Saudara bilang begini, nggak bisa dong. Saya nggak tahu apa-apa. Nggak bisa bilang begitu. Hotelnya itu adalah dunia. Siapa yang mengamanahkan? Allah. Nggak bisa ente bilang, nggak. Itu kan urusan dia. Orang dia kos kok. Saya nggak tahu apa-apa. Nggak bisa bos. Ada saling kait mengait. Apa saling kait mengaitnya? Saudara kan yang punya hotel, harusnya saudara bisa dong ngasih peraturan. Dilarang berzina, dilarang masukin perempuan yang bukan muhrim, yang bukan istrinya, dilarang masukin laki-laki yang bukan suaminya, gitu dong. Nggak bisa saudara, itu urusan dia. Nggak bisa. TKP-nya adalah hotel saudara, TKP-nya adalah kos-kosan saudara. Nggak percaya? Suatu saat malam-malam datang satu kelompok polisi, sweeping kontrakan yang Anda punya. Saudara sebagai pemilik kontrakan dibangunin. Selamat pagi Pak, mohon maaf kami mengganggu lingkungan saudara. Ini kontrakan ternyata sudah dipakai transaksi narkoba. Tolong Bapak sebagai pemilik kontrakan ikut dengan saya. Ikut tetap. Maaf ya, saya tuh nggak tahu menau ya. Pokoknya ikut dulu Pak dengan kami. Tetap di BAP 8 jam tuh ente merinding. Di BAP ente 8 jam paling kurang tuh. Ditinggal dulu ngerokok sama polisi, ditinggal dulu pergi kondangan sama polisi, ditinggal dulu, pokoknya dimainin betul supaya emang begitu, supaya keluar semua pengakuannya. Sudah dibawa. Betul saudara tidak tahu apa-apa tentang kejadian di dalam bahwa dia ada transaksi narkoba. Betul Pak, sumpah Pak, saya nggak punya. Nggak tahu Pak. Nggak bisa, tetap kena. Kalau saudara bisa melewati BAP, alhamdulillah. Nah BAP dunia mah Pak, paling top-topnya 8 jam. Betul saudara tidak tahu apa-apa tentang kejadian narkoba di kontrakan saudara. Kalau hukum dunia, Anda bisa lolos.
bisa lolos hukum dunia. Kenapa? Setelah diketahui ada memang nggak ada, saudara lepas. Tapi hukum akhirat nggak bisa. Nggak bisa. Pertanyaan berikutnya begini, dari malaikat. Siapa yang memberi kamu kontrakan? Allah, wahai malaikatku. Kalau gitu kenapa kamu meloloskan orang itu narkoba? Loh kan saya tidak tahu. Kok tidak tahu kan bisa ngasih tahu. Kasih tahu dong di awal. Ibu Haji ngontrakin ini pakai duit halal. Tolong jangan bawa Ibu Haji ke neraka. Ya, bawa Bu Haji ke surga dong. Di kontrakan Bu Haji kamu sholat, kamu wudhu, kamu baca Quran ya. Nah ini peraturannya kamu tanda tangan dah tuh. Selesai. Ketika nanti ditanya malaikat Allah, kita bilang, panggil anaknya, panggil. Gitu, gagah. Malaikat bilang, kok ini marahan situ sih? Panggil dong, masa gua kena nih? Masa kita kena? Panggil, orangnya panggil. Nah, pengadilan kubur nih, pengadilan kubur. Ditanya. Ya dia tuh ngobrol berdua. Ngobrol nih, mas, kamu jangan bawa-bawa saya ke neraka ya. Ini ada catatan katanya kontrakan ibu dipakai buat narkoba, betul? Iya Bu Haji. Emangnya Bu Haji nggak pernah ngasih tahu? Pernah, pernah. Selamat tuh kalau begitu. Kita bebas ya tuh. Ada bukti yang mengatakan bahwa kita sudah melepas diri. Ada tulisan gede-gede di kontrakan. Dilarang begini, dilarang begitu. Peraturan pun ditanda tangani. Jangan main udah, yang penting dia bayar. Buat apa kek? Jangan. Dunia aja repot, apalagi nanti akhirat. Begitu kebaikan. Kebaikan tetap akan dapat. Makanya saya semangat banget nih. Bikin hotel dan apartemen tuh haji dan umrah. Waduh. Dapat baik, kita pahalanya baik. Aduh. Oke, kita terusin lagi ya setelah yang berikut ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Shadaqallahul azim. Sebisa mungkin saudara jangan sendirian masuk surganya dan jangan sendirian terhindar dari nerakanya. Ajak dong orang-orang. Inilah keberhasilan saudara. Saudara punya kios, isinya 3-4 orang. Saudara punya resto, isinya mungkin 10-20 orang per outlet. Kalau saudara outletnya misalkan ada 50, berarti kira-kira 1000 orang karyawannya. Keuntungan buat saudara-saudara semua adalah bukan cuman kios ini menguntungkan. Ya, restoran ini menguntungkan, warung menguntungkan. Saudara punya kantor, barangkali saudara punya prajurit, punya karyawan kira-kira 500 orang di seluruh Indonesia. Saudara punya pabrik ribuan orang. Rugi kalau ini semua tidak bisa mengantarkan saudara semua kepada surganya Allah. Tambah rugi kalau kemudian ada di antara mereka semua lalu masuk neraka sebab saudara. Ada banyak orang yang tidak sengaja gitu, yang menjadi orang-orang yang menjadi penyebab masuk neraka. Tapi ada juga orang-orang yang menjadi penyebab orang masuk surga. Seorang pilot itu, pahalanya minta ampun kan. Seorang pelayan hotel, pahalanya minta ampun tuh. Begitu kita bukain pintu, selamat datang Pak. Itu dia tuh. Dan seluruh awak hotel dapat pahala seabrek-abrek. Iya kan? Orang datang, wah segar, dikasih minum. Pilot juga begitu, co-pilot begitu, pramugari begitu. Semua jadi sebab masuk surga Allah. Dan orang-orang menjadi masuk surganya Allah. Tapi ada orang-orang yang punya sesuatu tidak mengantarkan ke surga dan tidak juga menjadi penyebab neraka. Lempeng aja di antara keduanya karena cuma dunia isinya. Jangan begitu. Seorang pramugari yang baik, seorang kemudian server ya. Kalau di dunia penerbangan apa?
Nah, server dong menjelang berangkat bilang begini, maaf Kapten Yusuf di sini, penumpang, saya mengingatkan kepada penumpang semua, langit ini milik Allah. Udah berdoa belum? Kecil sih, segitu doang. Segitu doang, tapi itu sudah membawa diri Anda ke surga dan membawa serombongan itu masuk ke surga. Cakep. Bayangin kalau nanti pesawatnya punya jemaah semua. Keren gak tuh? Ayo kita patungan lagi buat beli pesawat. Saya punya Anda semua, insya Allah kita bisa beli ulang di Indonesia. Insya Allah, yakin. Yakin. Kita nanti ngomong sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau butuh modal buat bangun MRT, nggak usah ngomong ke yang lain ya nggak. Ngomong ke kita aja, kita patungan. Sini lot Antep. Insya Allah dah, insya Allah. Kita mau bangun apa lagi, kita mau masukin ini. Makanya salut tuh saya. Terakhir saya salut sama dia. Ketika mau bangun, dia disaranin untuk nyairin obligasi kan. Obligasi itu kan surat utang. Apa kata Pak Jokowi? Nggak usah ngutang, Jakarta punya duit. Itu yang benar. Saya rindu tuh begitu. Saya rindu nanti ada kontrak, misalkan ada satu titik minyak gitu ya. Saya rindu gitu loh, ngomongnya ke masyarakat itu. Masyarakat, ini punya ente nih ada di sini, patungan aja ente. Tapi Pak kita nggak punya teknologi buat membangun. Ntar Anda kasih tahu orang-orang yang palanya jago-jago itu harganya nggak mahal. Harganya nggak mahal yang jago-jago itu, tapi dia kerja aja di sini, jangan jadi bos. Ini jadi bos di Indonesia. Kita yang jadi cucunguk di Indonesia. Wah, gue jadi marah-marah sih Ustaz pagi-pagi. Ya udah sebelum saya tambah marah. Lewat dulu ya. Silakan. Yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat 5 dan 6 yang sudah masuk hari ini adalah dunia diberikan nama Allah bisa mengantarkan saudara ke surga atau ke neraka. Jangan masuk surga sendirian dan jangan menghindarkan diri ke neraka juga sendirian. Anda pasti akan terlibat dan dilibatkan oleh Allah kepada yang lain. Anda menjadi kepala sekolah, Anda menjadi rektor. Nggak bisa Anda cuma bilang, prestasi kami tahun ini mewisuda 30 profesor, 30 doktor, 3.000 S1 dari berbagai bidang. Nggak bisa cuma begitu. Malaikat nungguin prestasi akhiratnya apa ini? Prestasi akhiratnya apa nih? Begitu. Nah jadi rektor, jadi kepala sekolah harusnya jangan begitu doang dong, ya nggak? Alhamdulillah kami meluluskan profesor-profesor yang sudah hafal 5 juz. Buat keren kan? Mestinya begitu, bukan cuma dunia. Tadi tuh peristiwa server tadi. Kalau cuma di sini Kapten Yusuf, kita akan segera terbang ya, di atas ketinggian bla bla bla. Nggak bawa ke surga dan juga tidak membawa kepada neraka. Tambahin sedikit aja. Begitu di ujung, jangan lupa ya, buat yang muslim baca bismillah. Baca doa, langit punya Allah, ya. Jangan lupa juga nonton Yusuf Mansur, wisata hati Antep. Nah. Lah emang saya pengen ngomelin, nggak ada peraturan yang ngomelin kok. Kadang-kadang saya suka iseng. Saya kalau lagi di pesawat, saya suka iseng. Cap, izin Cap, saya mau ngomongin sesuatu. Oh boleh Ustaz, Ustaz mau tausiah. Kagak mau ngomongin aja doa, pada udah belum. Oke. Coba kita kalau naik Royal Brunei, begini. Saya pernah dibawa dari Jakarta ke Jerman, Frankfurt. Begitu mau jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Terus diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Diingatkan penumpang. Saya demen tuh datang kemudian ngingetin penumpang gitu satu-satu. Pramugari juga subhanallah ada begini. Tapi ada maskapai penerbangan yang masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Waduh, supaya ente belum pernah sih ngelihat satu maskapai penerbangan yang belahannya sampai puser. Ini kan udah masuk neraka dan dia juga akan mengajak penumpang masuk neraka. Enggak bener begitu. Saya kalau duduk di depan di maskapai penerbangan yang saya maksud, puyeng aja bawaannya. Enggak ngelihat di depan mata kita. Kan kalau sudah terbang tuh ya, menjelang terbang kan dia duduk tuh. Dia duduk kan dia begini duduknya nih. Nah, la ilaha illallah. Gua nengok ke sini melulu gua nanti sakit leher. Gimana coba kalau kayak begitu? Anda punya restoran, masa sih
Anda tidak bisa bilang sama pramusaji saudara kan nanti menyerahkan makanan tuh. Kalau menyerahkan makanan, saudara lu pakai kaos kan kelihatan dong. Jangan dong, nanti saya ditanya sama Allah berat. Saya ditanya, Yusuf, kamu punya restoran, tapi kamu tahu itu restoran. Pramusajinya itu apa namanya pramusaji? Pramusaji itu kalau ngerisep itu kelihatan. Mana saya tahu, kamu nggak bisa dong kamu bilang nggak tahu. Itu kan aku amanahkan itu untuk kamu supaya mereka dibawa kepadaku beribadah. Kita pasangin deh jilbabnya, rapi. Silakan Pak diminum. Silakan diminum, silakan dimakan. Sesungguhnya kan itu belum dapat surga dan neraka sebenarnya. Kecuali dia Bismillah dong. Kalau dia Bismillah bisa. Tapi kalau begini nih, silakan Pak dimakan, silakan diminum. Jangan lupa Bismillah. Subhanallah. Cakep. Kita terusin lagi. Pemirsa yang belum daftar patungan usaha buat bikin hotel haji dan umroh, silakan di www.yusufmansur.com. Di www.patunganusaha.com. Ya, 10 juta nih kita bareng-bareng. Bikin deh tuh hotel haji dan umroh insya Allah. Kalau ini beres, kita coba nyebrang ke penerbangan, ke oil and gas, ke otomotif, transportasi dan segala macamnya. Baik, kita masuk ayat yang keberapa ya Al-Baqarah? Doa? 38. Kayak gini loh. Saya nggak mau masuk surga sendirian dengan saya ngapal Quran sendirian. Saya ajaklah teman-teman semua ngapal yo atau ayat. Begitu ke saudara. Ketika saudara udah hafal nih satu hari satu ayat, ajak dong istri, ajak dong suami, ajak dong anak, ajak dong teman, bikin komunitasnya. Ini yang dimasukkan dengan surah Al-Fat ayat 5 ayat 6 yang kita bahas pada pagi hari ini. Bismillah. Kita ngaji ayat yang 38. Langsung 39 ya, 2 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Kita doa masuk hari ke-41 42. Doa juga termasuknya tuh. Doa jangan doa sendirian gitu kan ya. Doalah beramai-ramai supaya bisa dengan doa itu masuk surga bareng-bareng. Saya mengajak saudara ikut berdoa. Contoh, ajak juga yang lain berdoa. Atau saya berdoa, ya Allah masukin saya ke surgamu ya Allah. Ajak yang lain. Dan masukin juga saudara-saudara yang lain ke surgamu. Gitu. Ya Allah hindari kami dari nerakamu. Kami itu siapa? Saya, istri saya, anak-anak saya. Semua saudara-saudara saya semua. Tanah air, cakep. Ya Allah, saya belum punya jodoh. Jodohkan saya dengan soleh-soleha. Itu baru sendirian. Dan jodohkan juga semua yang belum berjodoh dengan jodoh yang soleh-soleh. Baru ngajak yang lain. Ya Allah lunasi utang saya sendirian. Ya Allah lunasin juga utang-utang yang lain bareng-bareng. Ya Allah saya pengen punya anak. Dan yang lain juga pengen punya anak. Kasih saya anak dan kasih yang lain anak. Cakep. Ya Allah saya pengen pergi haji, pengen umroh. Belum cakep tuh buat sendirian. Tapi ajak mereka semua juga. Ya Allah berangkatin juga yang lain pergi haji dan umroh. Cakep tuh. Saya juga berdoa nih. Ya Allah mudah-mudahan usaha saya sama teman-teman patungan usaha pada jadi. Dan jadiin juga teman-teman yang pada usaha yang lain. Usahanya biar barokah. Begitu. Ya kita berdoa. Kita langsung aja deh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini hari ke-42. Hari ini hari ke-42. Dan hari ini pun berjalan khataman Quran harian lewat www.santritahfiz.com. Ya Allah, setelah khataman Quran juga kami berdoa sebagaimana di Antv ini. Kabulkan ya Allah doanya teman-teman, kabulkan. Dan kabulkan doa yang tidak sempat mereka lantunkan, yang tidak sempat mereka munajatkan karena saking banyaknya mungkin doa. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, tidak pernah kekurangan kekayaan. Bila Engkau mengabulkan mereka semua punya doa. Radina billah rabba, bil islami dina, wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillah rabbil alamin.
Pemirsa, doain deh, mudah-mudahan hotel haji dan apartemen, haji dan umroh ini bisa kemudian jadi dan menjadi bukti bahwa dengan bersama-sama insya Allah kita bisa melakukan apa saja, tentu saja yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Yusuf Mansur, sampai ketemu lagi besok hari Senin. Sabtu, kan kita tiap Sabtu ada, Sabtu Minggu ada. Cuma kalau Sabtu Minggu itu di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.